Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, kita bertemu kembali di pertemuan kedua terkait tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Hari ini kita akan belajar terkait tentang konsep HRD dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, baik, eh, sebelum kita membahas tentang konsep HRD dalam manajemen SDM, saya akan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana pada pengantar manajemen SDM saya memberikan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia pada umumnya, di mana manajemen sumber daya manusia ini menurut Dessler itu adalah proses perencanaan, pengadaan, pelatihan, pengembangan, penilaian, serta kompensasi terhadap karyawan sekaligus mengelola hubungan kerja dalam organisasi. Dan di sini juga ada definisi menurut No et al. Tahun 2021, MSDM itu mencangkup kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, serta kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Nah, dan di sini pun dijelaskan bahwasannya manajemen SDM itu bukan hanya mengolah tenaga kerja, tetapi juga mengembangkan individu agar lebih produktif dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan juga sejarahnya, di mana di era pertama itu adalah era revolusi industri di tahun 1750 sampai 1900. Di sini adalah era di mana SDM itu yang penting dia bisa bekerja gitu. Lebih tepatnya masa produksi massal. Orang-orang tuh bekerja berat gitu. Yang penting dia mau bekerja tanpa ada perlindungan dari segi aturan yang berlaku ataupun dari segi kompensasi yang diberikan gitu. Jadi tidak ada perlindungan ataupun kesejahteraan dalamnya. Yang penting orang-orang tuh mau bekerja gitu. Nah, lalu ada di era kedua di mana era administrasi personalia. Di sini kesejahteraan pun sudah mulai masuk. Mungkin bahkan saat ini pun teman-teman masih mendengar bahwasannya personalia itu masih ada di beberapa tempat. Nah, di bagian era administrasi personalia ini sudah ada administrasi ke SDM-an, di mana bagian ke SDM-an ini sudah melindungi regulasi. Jadi ada regulasi atau aturan yang melindungi tentang pekerja gitu, terutama tentang kesejahteraan khususnya gitu ya. Nah, lalu muncul di era Human Relation dan Psikologi Industri di mana tahun 1950 sampai 1980 ini awal muasal pertama kali HRD muncul gitu. Di sini sudah ada penambahan di mana pengembangan, pelatihan, lalu membuat keterampilan supaya si karyawan itu bisa lebih punya keterampilan yang baik lagi dan bisa bekerja sesuai dengan arahan. Nah, di situ juga era HRD mulai berjalan. Lalu selanjutnya ada di era keempat, di era manajemen sumber daya modern 1980 sampai tahun 2000. Nah, di era ini HCM mulai kebentuk. Ya, itu era di mana Human Capital Management mulai muncul, ya, yang menganggap bahwa manusia itu atau SDM itu adalah sebuah aset yang sangat berharga buat organisasi. Dan sekarang masuk di era digital dan transformasi SDM, itu dari tahun 2000 sampai sekarang, di mana di era transformasi digital ini SDM itu sudah mulai digitalisasi sebuah bentuk pengelolaan SDM-nya, gitu ya. Nah, ini SDM dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan perusahaan gitu. Ya, inilah beberapa kerjaan HRD pada umumnya ya. Kalau misalkan di organisasi itu ngurus upah, makan, transport, status kerja, ruang kerja, sarana pekerjaan, alat kerja, alat pelindung diri, cuti kerja, kompensasi, tambahan upah lembur, libur piknik, pengalaman kerja, penghargaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan perkembangan karir. Nah, ini semua adalah lingkup pekerjaan HRD di sebuah perusahaan. Itu. Nah, selanjutnya di beberapa perusahaan pun mungkin sudah ada peran-peran divisi HR di mana peran divisi HR ini sudah ada beberapa spesialis di dalam bidangnya gitu. Di dalam suatu bidang HRD dia ada bagian-bagian tertentu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang biasanya muncul di HRD. Ada HR admin, ada HR business partner, ada bagian payroll, ada bagian compensation dan benefit, ada people training development, lalu ada general affair, ada recruitment and talent acquisition, lalu ada organization development, nah ada industrial relation. Nah,
Ini adalah divisi-divisi atau bagian-bagian pada lingkup ruang HRD itu sendiri. Nah, bagi lulusan BK sendiri sebenarnya kita bisa masuk ke People Training Development gitu. Kita masuk ke HR Training Development itu lebih cocok. Nah, walaupun sebenarnya bisa saja sih masuk ke HR Admin, tapi ada hal yang harus mungkin teman-teman pelajari lebih jauh lagi terkait tentang administrasi ke manajemen sumber daya manusia pada umumnya. Kalau bagian payroll kayaknya terlalu jauh gitu. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan keuangan. Jadi teman-teman harus belajar perpajakannya terkait tentang PPh satu, PPh karyawan, lalu terkait tentang nanti ada PPN, terus habis itu tentang penggajian, intinya tentang perhitungan keuangan, lalu kompensasi dan segala macam itu terlalu terlalu jauh gitu. Kalau misalkan ternyata teman-teman harus di bagian payroll. Nah, adapun bagian rekrutmen and talent itu mungkin lebih condong ke lulusan psikologi ya, karena itu berhubungan dengan alat tes. Walaupun sebetulnya nanti di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini teman-teman akan sedikit praktek terkait tentang instrumen-instrumen tes yang biasa dilakukan saat proses seleksi gitu. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman semua tergantung dari kesepakatan. Kalau memang mau praktek, ayo kita akan praktek gitu. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran umum proses HR secara apa mappingnya gitu ya, pekerjaan alur pekerjaan HR pada umumnya, di mana HR itu mengadakan sebuah pengadaan SDM mulai dari perencanaan. Nah, jadi bisnis proses HR itu terdiri dari 4 bagian ya. Ada pengadaan, ada pengelolaan, pengembangan, dan pelapasan SDM. Di mana pada pengadaan SDM ini, perencanaan SDM dimulai dari tahap pertama kali. Jadi merencanakan SDM, kita membuat analisis jabatan, terus habis itu kebutuhan dan segala macam. Lalu kita buka open recruitment. Ada rekrutmen dan seleksi karyawan. Di sini proses rekrutmen dan karyawan termasuk proses seleksi juga ada di situ. Setelah terpilih orangnya, setelah terpilih karyawannya, lalu masuk ke kontrak pekerjaan di mana penerimaan karyawan tersebut secara resmi dia kontrak dengan organisasi. Nah, setelah beres pada tahap pertama di pengadaan SDM, masuklah di bagian pengelolaan SDM, di mana biasanya karyawan-karyawan yang baru itu dia memberikan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi tuh ke bagian HR. Nah, ini adalah pengelolaan administrasi data karyawan. Jadi semua data-data pribadi karyawan itu ditimbun, dikelola oleh bagian HRD. Nah, ini biasanya masuk nih ke bagian tadi itu HR administrasi. Nah, jadi nanti dia mengelola data-data karyawan tersebut. Nah, setelah itu masuk tuh masa-masa orientasi, di mana di masa orientasi itu ada di kedisiplinan karyawan. Nah, itu memberitahukan terkait tentang aturan pekerjaan, lalu tentang budaya kerja yang berlaku, tentang tata tertib yang berlaku di perusahaan atau di organisasi. Nah, ini membuat layanan orientasi ini untuk si karyawan itu bisa disiplin dalam bekerja. Lalu pada proses pengolahan SDM pun ketika nanti si karyawannya sudah mulai bekerja, di akhir pekerjaan tersebut ada namanya penilaian kinerja. Ini untuk evaluasi kinerja karyawan gitu. Nah, ketika sudah dievaluasi kinerja karyawannya, jika misalkan suatu saat organisasi itu membutuhkan kompetensi yang baru atau mungkin karyawannya itu mungkin kurang dari segi kinerjanya, itu bisa diadakan sebuah pelatihan. Nah, ini masuk ke bagian ranah pengembangan sumber daya manusia gitu. Nah, pada pengembangan sumber daya manusia inilah akhirnya eh, di tahap ini teman-teman bisa melakukan pelatihan karyawan. Ini kalau misalnya di divisi mungkin bagian divisi ini ya HR Training Development. Nah, akhirnya orang-orang karyawan yang tadi bagian ketika sudah dilihat nilai kinerjanya itu kurang atau mungkin butuh pelatihan tertentu di bidang kompetensi pekerjaannya, nah maka diberikan sebuah pelatihan karyawan. Selanjutnya, ketika sudah diberikan sebuah pelatihan, perencanaan pelatihan, maka dari situ outputnya akan mengembangkan kompetensi karyawannya. Nah, dari pengembangan kompetensi karyawan tersebut itu ada namanya manajemen talenta atau pengelolaan talenta karyawan. Jadi misalkan ada satu karyawan di divisi bagian tertentu ternyata dia tidak cocok dan ternyata ketika dia evaluasi dia lebih condong di divisi lain gitu. Nah, itu bisa HR memberikan sebuah rekomendasi bahwa dia dipindahkan divisi gitu, pindah divisi gitu. Ini di bagian pengembangan SDM. Nah, setelah itu alur selanjutnya adalah yang namanya ada penerimaan, pasti juga ada namanya eh, apa
ketika ada penerimaan pasti ada namanya juga pelepasan SDM. Nah, di pelepasan SDM ini ya, ketika mungkin ada suatu hal yang mungkin karyawan tersebut sudah selesai masa kontrak dan tidak bisa diperpanjang lagi, nah perusahaan juga akhirnya melakukan sebuah menyuruh untuk karyawan itu mengundurkan diri dan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kalau misalnya mengundurkan diri itu mungkin karyawan sudah tidak betah lagi atau mungkin dia punya pekerjaan baru di luar organisasi hingga akhirnya dia memutuskan untuk hubungan kerja di organisasi tersebut. Itu adalah alur bisnis proses yang berjalan ya di HR. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke konsep manajemen SDM terlebih dahulu, di mana pada konsep manajemen SDM ini ya pada konsep manajemen SDM ini, manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam sebuah organisasi, baik di sektor bisnis, pemerintah, maupun pendidikan. Jadi dimanapun tempatnya, apapun bentuk organisasinya, SDM itu selalu ada. Nah, makanya dimanapun adanya SDM, disitulah ada keperluan adanya namanya pengelolaan SDM. Karena kalau misalkan seseorang atau di dalam suatu organisasi SDM-nya nggak bisa dikelola, itu nggak bisa satu tujuan. Nanti yang ada organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya gitu, tidak sesuai dengan visi misi atau tidak sejalur gitu ya. Baik. Nah, SDM bukan sekedar aset perusahaan, tetapi juga faktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Ini menurut Armstrong dan Taylor tahun 2020. Nah, ini juga dijelaskan bahwasanya SDM itu bukan cuma sekedar aset perusahaan, tetapi juga faktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Jadi, kalau suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik, yaitu tergantung dari SDM-nya. Dan SDM ini tergantung juga dari kepemimpinannya, dari kepalanya. Kalau misalnya ternyata kepalanya baik, biasanya semua anggota atau semua anggota atau karyawan-karyawan pun akan berjalan dengan baik juga. Itu. Nah, dampak pengelolaan SDM yang buruk. Ini ada beberapa dampak pengelolaan SDM yang buruk, di mana yang pertama itu rendahnya produktivitas karyawan, lalu yang kedua ada tingginya tingkat perputaran tenaga kerja atau turnover, banyak sekali karyawan-karyawan yang ternyata baru masuk sebulan, 2 bulan, udah itu keluar lagi. Kita harus nyari karyawan baru lagi. Jadi perputaran yang masuk dan keluar karyawan itu terlalu cepat gitu, terlalu tinggi. Nah, ini kalau ternyata ada sistem pengolahan SDM-nya itu buruk gitu, itu akan meningkatkan perputaran tenaga kerja yang terlalu cepat gitu dan terlalu tinggi. Lalu yang ketiga adanya konflik internal dan lingkungan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya tanpa ada pengelolaan SDM yang baik, ini biasanya di budaya organisasi yang terjadi di organisasi tersebut gitu terjadi konflik atau lingkungan yang tidak sehat dalam sebuah pekerjaan, entah itu nanti ada yang diskriminasi atau mungkin ada juga yang ternyata diintimidasi, mungkin ada juga karyawan-karyawan baru yang ternyata dapat sambutan yang kurang hangat dari senior-seniornya. Ini menjadikan hal yang sangat sering terjadi atau mungkin jadi konflik terhadap divisi satu sama divisi lain karena tidak tahu aturan yang berlaku. Nah, itu adalah dampak-dampak yang terjadi ketika kita tidak bisa mengelola SDM-nya. Nah, lalu yang terakhir ada ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerja. Kalau misalkan ternyata pengelolaan SDM-nya tidak baik, ini akan membuat beban kerja suatu pekerjaan kepada individu tertentu itu menjadi terlalu banyak di individu yang satu, lalu mungkin di individu yang lain itu terlalu sedikit. Nah, ini menjadi eh, pendistribusian tugas yang tidak tepat gitu atau tidak baik gitu. Ada yang ternyata beban tugasnya terlalu tinggi banget, ada juga yang beban tugasnya ternyata rendah banget, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Nah, ini menjadikan satu kecemburuan sosial dan ini pun akan kembali ke nomor tiga tadi. Kalau misalnya pembagian pekerjaannya itu tidak sesuai, maka akan terjadi konflik di internal dan lingkungan yang tidak sehat tersebut. Itu. Nah, ini adalah dampak pengelolaan SDM yang buruk. Nah, ruang lingkup manajemen SDM itu sendiri adanya ada 7 ya di sini ya. Walaupun sebenarnya masih banyak, tapi pada intinya, pada umumnya, gitu, pada umumnya ruang lingkup manajemen SDM adalah berikut ini. Ya, itu ada yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, ada pelatihan dan pengembangan, ada manajemen kinerja dan evaluasi,
ada bagian kompensasi, ada hubungan industrial. Hubungan industrial itu adalah terkait tentang karyawan itu punya kontrak sama organisasi, lalu dia juga dilindungi sama namanya serikat pekerja gitu, juga dilindungi oleh undang-undang tenaga kerjaan. Lalu juga ada manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ini semua masuk ke bagian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada umumnya gitu ya. Ya, fungsi utama manajemen SDM bagi jangka pendeknya itu adalah fungsi operasional yang berhubungan langsung dengan pengolahan tenaga kerja sehari-hari, di mana pengolahan tenaga kerja sehari-hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai HRD gitu di kantor. Apa pekerjaannya ya tadi seperti ini. Ini adalah pekerjaan rutin hariannya, rekrutmen, pelatihan, manajemen, kompensasi gitu, manajemen K3, perencanaan, mulai lagi dari perencanaan SDM. Nah, itu adalah pekerjaan yang dilakukan gitu, kerjaan dia sehari-hari. Itu kalau di bagian SR-nya. Lalu kalau misalnya di bagian umumnya ya itu adalah bentuk apa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan gitu di divisi-divisi tertentu. Kita hanya mengelolanya saja. Nah, itu adalah kerjaan harian yang dilakukan. Itu fungsi pertama adalah fungsi operasional. Lalu yang kedua, jangka panjangnya adalah fungsi strategis, di mana pada fungsi strategis ini yang berkaitan dengan peran jangka panjang manajemen SDM dalam mendukung visi dan misi organisasi, di mana karyawan itu bukan hanya sekedar bekerja memenuhi tanggung jawab dia selaku pekerja, memenuhi tanggung jawab, terus habis itu tugas dia, ya sudah SOP-nya seperti itu. Tidak, bukan cuma sekedar itu saja, tapi bagaimana si karyawan ini punya mental atau punya satu visi dan satu misi terhadap organisasi gitu untuk mendukung atau mempercepat pertumbuhan organisasi itu sendiri supaya lebih maju. Nah, itu adalah jangka panjang, itu fungsi strategisnya. Ya, yang mungkin dikatakan bahwa manusia itu adalah aset gitu ya. SDM itu adalah aset buat organisasi itu sendiri gitu. Nah, kedua fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sistem pengelolaan SDM yang efektif dalam suatu organisasi. Jadi dua fungsi utama manajemen SDM ini saling berkaitan, maupun itu yang jangka pendek maupun itu yang jangka panjang gitu ya. Dan ini adalah perbedaan fungsi operasional dan strategis secara umum. Ya, aspek dari definisinya pun sudah jelas itu ada perbedaan, di mana pada uh, definisinya itu untuk fungsi operasional berfokus pada tugas-tugas administrasi dan teknis dalam pengolahan tenaga kerja sehari-hari, sedangkan fungsi strategis itu berfokus pada pengembangan tenaga kerja dalam jangka panjang untuk mendukung strategi bisnis organisasi. Jadi sudah berpikirnya jangka jauh gitu ya manajemennya. Intinya manusia-manusia itu bisa SDM-SDM tersebut bisa membantu organisasi berkembang gitu. Dan yang kedua itu dari tujuannya, di mana tujuannya itu memastikan kalau fungsi operasional memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional harian, sedangkan tujuan fungsi strategis menyelaraskan kebijakan SDM dengan visi dan strategi bisnis organisasi. Lingkup kerjanya pun berbeda, di mana fungsi operasional melibatkan aktivitas sehari-hari seperti rekrutmen tuh tadi ya, ada seleksi juga, ada pelatihannya, ada kompensasi dan hubungan pekerjaan. Di fungsi strategis itu melibatkan talenta-talenta, pengelolaan talenta ya, manajemen talenta, pengembangan kepemimpinan, budaya organisasi di sini, iklim organisasi juga ada di situ dan ada juga perencanaan tenaga kerja jangka panjang. Lalu pendekatannya kalau di fungsi operasional bersifat reaktif, menangani kebutuhan tenaga kerja saat ini, sedangkan fungsi strategis bersifat proaktif, merancang strategi untuk kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Fokus utamanya fungsi operasional, efisiensi operasional tenaga kerja. Sedangkan fungsi strategisnya adalah pengembangan SDM sebagai aset strategis organisasi. Dan peran dalam organisasinya, fungsi operasional itu mengolah tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasional bisnis. Sedangkan fungsi strategis mengembangkan kebijakan SDM yang mendukung pertumbuhan bisnis dan inovasi bisnis. Itu perbedaan fungsi operasional dan strategis. Kita masuk ke pembahasan tentang konsep HRD dalam manajemen SDM.
Ya. Baik. Eh, Menurut Garavan et al. Tahun 2020, HRD atau Human Resource Development adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan individu dan organisasi melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. HRD berorientasi pada pertumbuhan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam organisasi. Nah, jadi di sini lingkup pekerjaan HRD sudah dijelaskan ya, bahwasanya HRD itu adalah pengembangan individu atau karyawan melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ya, ini tiga aspek utama dalam HRD. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan, di mana pada pelatihan dan pengembangan ini meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis tenaga kerja. Lalu juga yang kedua ada pengembangan organisasi. Ini untuk meningkatkan efisiensi organisasi melalui manajemen perubahan. Dan yang ketiga ada pengelolaan karir, membantu karyawan dalam perencanaan dan pertumbuhan karir agar selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, ini adalah tiga aspek utama dalam HRD, di mana ada bagian pelatihan dan pengembangan itu untuk meningkatkan keterampilan supaya si karyawan itu bisa bekerja dengan baik dan lebih produktif lagi dalam pekerjaannya. Lalu ada pengembangan organisasi, di mana ini meningkatkan efisiensi organisasi melalui manajemen perubahan. Bisa jadi dalam pengembangan organisasi ini ada namanya hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh satu orang, itu akan diefisiensikan. Intinya adalah dia mengefisiensikan uh, bentuk pekerjaan gitu, disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya si karyawan tersebut. Lalu selain itu ada juga pengelolaan karir, di mana jenjang karirnya pun apa diurus gitu oleh bagian HR ini, oleh bagian HRD ini. Jadi karyawan-karyawan tuh difasilitasi terkait tentang jenjang karir di organisasi tersebut. Nah, HRD bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar dapat bekerja lebih produktif dan efisien. Organisasi harus menerapkan program HRD yang sistematis agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini tujuan HRD ada 5 ya. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi SDM-nya supaya bisa lebih produktif. Yang kedua menyediakan jalur pengembangan karir, tadi diberikan jenjang karirnya, level-level jenjang karir di organisasi tersebut. Lalu yang ketiga menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan. Jadi membuat si karyawan itu punya keinginan membuat karyawan itu punya keinginan untuk terus belajar gitu, untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya supaya pekerjaannya itu bisa jauh lebih cepat atau lebih efisien gitu mengerjakannya. Lalu yang keempat meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja gitu. Nah, dengan yang keempat ini ya, ketika tujuan HRD ini dibentuk itu bisa meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pada karyawan karena dia bisa diberikan jenjang karir yang jelas, terus juga diberikan apa kesempatan untuk bisa belajar, lalu juga kompetensinya diberikan untuk bisa meningkat gitu dengan adanya pelatihan. Dan yang kelima itu meningkatkan efektivitas organisasi. Manfaat dari berjalannya strategi dan konsep HRD bagi organisasi itu yang pertama meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan, ya di mana ketika memang konsep HRD ini ketika strateginya berjalan itu pasti keterampilan dan produktivitas karyawan itu lebih meningkat gitu. Lalu mengurangnya turnover karyawan, ya tadi keluar masuk karyawan itu bisa berkurang ketika memang strategi HR ini bisa berjalan. Lalu meningkatnya kualitas kepemimpinan. Lalu yang keempat menciptakan inovasi dalam organisasi dan yang kelima meningkatnya kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Nah, yang selanjutnya manfaat dari berjalannya strategi dan konsep HRD bagi karyawan itu sendiri itu meningkatnya kepercayaan diri karyawan dalam bekerja, peningkatan keterampilan dan kompetensi karyawan, peningkatan motivasi dan kepuasan dalam bekerja, serta kesempatan karir yang lebih baik. Nah, ketika ini sudah ada pada diri karyawan, maka karyawan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Itu adalah manfaat yang diterima dalam konsep HRD. Ya, ketika strateginya berjalan dengan baik. Kesimpulan secara umum terkait tentang konsep HRD ini adalah konsep HRD itu lebih fokus pada pengembangan individu dan menerapkan fungsi operasional dalam organisasi yang berhubungan langsung dengan pengolahan tenaga kerja sehari-hari. Ya, di mana pengolahan SDM yang dilakukan dalam konsep HRD ini berfokus pada jangka pendek hingga menengah, yang intinya membuat karyawan selalu siap dalam bekerja, didukung dari pelatihan, jenjang karir, dan kesejahteraannya. Jadi ketika misalkan ternyata semua itu sudah ada, nah itu adalah konsep umum HRD itu. Jadi ketika dia sudah ada eh, bagian HR training development sudah diberikan, terus punya jenjang karir yang jelas, juga kesejahteraannya apa diupayakan gitu, diberikan. Nah, sudah itu adalah konsep HRD pada umumnya dan dia siap bekerja untuk meningkatkan produktivitasnya dan dia bisa kerja all out mengerjakan suatu pekerjaan hari itu. Ya, gitu. Ini adalah kesimpulan konsep HRD pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi konsep HRD pada umumnya di organisasi. Eh, kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan konsep HCM ya dalam organisasi. Nah, bagi teman-teman ada yang ingin tanyakan atau mungkin ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman bisa chat di grup WhatsApp. Nanti insya Allah akan saya balas terkait chat atau pertanyaan atau diskusi yang teman-teman ingin didiskusikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sehat selalu, semoga puasanya lancar. Cukup sekian. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.